Baik, selamat sore Ibu dosen dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang kami peroleh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Katarina Febrian Selena Hale dengan NPM 33220100. Perkenalkan, nama saya Maria Fatima Seranahak dengan NPM 33220082. Perkenalkan, nama saya Kamelia Nahak dengan NPM 33220101. Perkenalkan, nama saya Karlina Filimali dengan NPM 33220080. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang pengenalan perancangan percobaan. Jadi, perancangan percobaan merupakan penerapan desain atau perancangan dalam suatu percobaan atau penelitian. Tujuan dari percobaan untuk melihat pengaruh pemberian perlakuan terhadap variabel pengamatan. Lalu yang berikut tujuan perancangan. Tujuan perancangan untuk mengendalikan faktor lingkungan yang dapat menyebabkan error. Error yang tidak dapat dikendalikan menyebabkan tidak tercapainya tujuan percobaan. Baik, yang berikut prinsip dasar perancangan percobaan. Prinsip dasar perancangan percobaan ini terdapat 3 poin, yaitu yang pertama pengacakan, yang kedua ulangan, dan yang ketiga pengendalian lingkungan atau pengendalian lokal. Yang berikut jenis rancangan percobaan. Jenis rancangan percobaan ini terdapat 3, yaitu yang pertama rancangan acak lengkap, yang kedua rancangan acak kelompok, dan yang ketiga rancangan bujur sangkar latin. Yang berikut rancangan lingkungan. Jadi rancangan lingkungan itu terdapat 3 poin, yaitu RAL, RAK, dan RBSL. Dengan karakteristik RAL, yang pertama pengacakan lengkap atau DNA sederhana, yang kedua analisis keragaman lebih sederhana, dengan wajib diperhatikan yaitu lingkungan percobaan harus homogen dengan penerapan laboratorium dan rumah kaca. Yang kedua, rancangan lingkungan RAK dengan karakteristik yang pertama pengacakan dalam kelompok, yang kedua analisis keragaman agak rumit, dan yang ketiga wajib diperhatikan yaitu yang pertama lingkungan percobaan dengan satu kendal faktor lingkungan, dan yang kedua galat lebih rendah dengan pengelompokan dengan penerapan yaitu rumah kaca dan lapangan. Yang ketiga RBSL. RBSL karakteristik yang pertama pengacakan secara baris dan kolom, yang kedua analisis keragaman rumit, yang ketiga jumlah perlakuan dan ulangan yang sama. Dengan wajib diperhatikan yang pertama lingkungan percobaan dengan kendali 2 faktor lingkungan, yang kedua galat rendah dengan kendali faktor 2 lingkungan dengan penerapan yaitu lapangan dengan kriteria tertentu. Yang berikut desain RAL. Jadi desain RAL ini terdapat 5 perlakuan yaitu M0, M1, M2, M3, dan M4 yang diulang sebanyak 4 kali sehingga total terdapat 20 unit percobaan. Dari 20 unit percobaan ini diacak secara lengkap sehingga menghasilkan tabel yang ada di samping. Jadi tabel yang ada di samping ini pengacakannya yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan angka acak atau menggunakan angka acak atau menggunakan kalkulator ataupun MS Excel. Yang berikut desain RAK atau pengelompokannya itu dari atas ke bawah. Itu dilakukan 5 kali perlakuan yaitu M0, M1, M2, M3, M4 diulang sebanyak 4 kali sehingga total terdapat 20 unit percobaan. Jadi dari tabel pertama M0, M1, M2, M3, dan 4 diacak secara lengkap. Pada tabel 1 itu diacak secara lengkap terdapat M2, M0, M4, M1, dan M3. Jadi setiap perlakuan hanya muncul sekali dalam setiap kelompok. Yang berikut desain RBSL atau pengacakan secara kolom dan baris. Yang pertama itu pengacakan secara baris. Jadi pengacakan yang secara baris yang pertama M0 baris pertama diacak ke M0 baris kedua, yang kedua M1 baris kedua diacak ke M1 baris ketiga, yang ketiga M2 baris ketiga diacak ke baris kelima, yang keempat M3 baris keempat diacak ke M3 baris pertama, yang terakhir M4 baris terakhir diacak ke M4 baris keempat. Yang berikut pengacakan secara kolom. Jadi M0 pada kolom pertama diacak ke M3 kolom kedua,
dan M1 kolom kedua diacak ke M4 kolom keempat, dan M2 kolom ketiga diacak ke M0 kolom pertama, dan M3 kolom keempat diacak ke M1 kolom ketiga, dan M4 kolom keempat diacak ke M2 kolom kelima. Baik, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan video kedua tentang pengenalan rancangan petak terpisah. Rancangan petak terpisah adalah rancangan faktorial yang membagi faktor perlakuan ke dalam dua gugus atau kelompok atau petak yang berbeda, yaitu petak utama atau whole plot dan petak anakan atau subplot. Keterangan: peta anakan atau subplot derajat ketepatan lebih tinggi, sedangkan petak utama atau whole plot derajat ketepatannya lebih rendah. Kelebihan rancangan petak terpisah: yang pertama, proses pengacakan lapangan lebih fleksibel dan efisien atau dilakukan bertahap. Hasil lebih akurat pada salah satu faktor yang dianggap lebih penting. Kekurangan: yang pertama, mengorbankan ketelitian salah satu faktor perlakuan. Yang kedua, perhitungan ANOVA lebih rumit. Baik, yang berikut contoh ilustrasi kombinasi perlakuan. Di sini terdapat dua faktor. Faktor pertama yaitu dilambangkan dengan huruf V dan faktor kedua dilambangkan dengan huruf U. Pada faktor pertama terdapat dua jenis varietas. Varietas yang pertama BC2 dan varietas kedua NK212. Pada faktor kedua, yang pertama 100 kg per hektar U1, yang kedua 200 kg hektar U2, yang ketiga 300 kg per hektar U3. Pada varietas NK212, yang pertama 100 kg per hektar U1, 200 kg per hektar U2, dan 300 kg per hektar U3. Jadi terdapat 6 total kombinasi perlakuan. Yang pertama V1U1, yang kedua V1U2, yang ketiga V1U3, yang keempat V2U1, yang kelima V2U2, dan yang keenam V2U3. Yang berikut pengacakan DNA percobaan split plot atau RAL. Di sini langkah pertamanya yaitu kita siapkan plotnya. Pada pengacakan petak utama terdapat dua perlakuan varietas yang diulang sebanyak 3 kali, yaitu varietasnya ada V1 dan V2 dan diulang sebanyak 3 kali. Jadi ada V1, V2, V1, V2, V1 dan V2. Kemudian pada pengacakan secara lengkapnya diubah menjadi V2, V1, V1, V2, V1, V2. Yang berikut langkah kedua yaitu pengacakan petak anakan. Diberikan 3 perlakuan dosis pupuk urea. Jadi petak anakannya ini dibentuk dari petak utama yang tadi sudah diacak sebelumnya. Kemudian pada pengacakan petak anakannya itu ada U1, U3, U2, U3, U2, U1, U2, U1, U3 sampai dengan seterusnya. Yang berikut langkah ketiga yaitu penggabungan petak utama dan petak anakan, di mana petak induknya itu V2 dikombinasikan dengan petak anakannya U1, U3, dan U2 menjadi V2, U1, V2, U3, dan V2, U2. Yang kedua, V1 dikombinasikan dengan anakan U3, U2, U1 itu menjadi V1, U3, V1, U2, dan V1, U1 sampai dengan seterusnya. Baik, inilah hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan selamat sore.